Oke, dan berarti kalau Pak Gemma ngelihat dari kenaikannya saham sekarang ini masih akan ke atas movementnya Saya atau? percaya bahwa ending daripada gejolak ini kita doakan bersama ya tentunya. Kita mau semuanya baik-baik aja. Iya. Juni minggu kedua sampai Juli minggu ketiga itu adalah proses. Juni minggu kedua. Ya berarti kan sekarang ini kan. Sekarang ini? Ya, sampai Juli minggu ketiga itu adalah endingnya. Dan itu saya udah sampaikan sejak April kan. Oh, maksudnya endingnya itu bottomnya udah di sini. Ya bottom atau akhir daripada ribut-ribut inilah. Juli minggu ketiga itu harusnya udah mulai reda gitu. Berarti kalau misalnya mau beli saham nyicil dari sekarang. Ya udah nyicil saatnya. lah. Dan tergantung sahamnya apa kan. Iya. Itu yang paling penting. Oke, terus kalau rupiah, apakah dia ini kan Rupiah- sudah membaik sedikit ya? Ya karena kan angin segar kemarin. Ya namanya kan setelah kemarin digebukin lemah kan pasti ada koreksinya lah ya. Iya. Target atasnya tuh masih ada di 18.775 sebenarnya. Masih ada di sana. Dan ini kalaupun dia mau turun, target penurunan support berikutnya itu ada di 17.900 sampai 17.700an lah antara itu kira-kira. Berarti dia akan masih bisa ke 18.700. 775 itu masih opsinya terbuka. At least saya lebih soft daripada yang bilang akan ke 25.000 kan. Banyak banget. Banyak. Yang bilang 25.000. Udah jadi dari mana angkanya gitu loh. Iya juga, makanya kok cepet banget. Ya di situ karena kan. ada satu tokoh misalnya ada satu profesor atau satu akademisi yang bilang 25.000 lalu orang seneng disebarlah itu konten dari pendopo ke pendopo omongan RT, omongan warung, omongan grup WA akhirnya jadi nasional kan gitu. Makanya hati-hati di dalam menyebarkan analisis tuh hati-hati. Memang benar mungkin rupiah kan 70.000 juga bisa. Tapi kalau lu sekarang kasih tahu sekarang, pertanyaan saya lu tuh mau cari follower, ya toh, atau mau memberikan pandangan gitu. Orang sekarang aja misalnya kalau misalnya bumi ini mau ditabrak komet akan hancur misalnya ya, itu pun kan tidak disebarluaskan secara langsung karena akan ada chaos nanti kan. Apa yang terjadi gitu? Sekarang apa yang terjadi kalau kamu memberikan gambaran rupiah akan ke 25.000 ke 30.000? Panik nggak masyarakat? Kalau masyarakat panik ada provokasi, terjadi chaos, terjadi riot, perampasan, kejahatan. Ya beneran terjadi akhirnya. Akhirnya terjadi. Iya. Ekonom-ekonom ini atau orang-orang afiliator atau influencer affiliate dari dunia trading yang pingin cari follower, ceplas-ceplos ngomong asal ngomong. Tiba-tiba keluarganya di jalan dirayat, dilemparin batu, apa nggak menyesal kamu? Jadi hati-hati di dalam memberikan pandangan, walaupun itu kita tahu akan ke sana. Saya dari Juni 2024 loh. Saya di Astronaci Channel, jejak digitalnya kan ada. Saya bilang rupiah ke 17.200. Itu di saat masih Juni 2024 semua kan baik-baik saja. 15.000 itu waktu itu. 16.6. 16.6 ya. Coba, saya bilang segitu. Wow. Apakah waktu itu saya nggak ada gambar kalau rupiah itu akan ke 18.000? Ada gambarannya. Dan kalau Anda sadar, rupiah ke 20.000 itu siapa yang dengungin pertama kali, sadar nggak? Bu Sri Mulyani. Oh. 3-4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Dia ngomong, angka dari mana Bu Sri Mulyani itu? Coba tanya ke beliau kan gitu. Berarti kan beliau tahu sesuatu. Forecastnya dia waktu itu ya. Kok sekarang dekat sama angkanya? Itu Pak Gemma? Enggak, itu Bu SM. Waktu itu saya waktu itu 18. Oh, dia 20. Dia 20. Itu 2-3 tahun yang lalu. Wow. Tapi kan saya tidak mau mengamplifikasi itu. Astro Najib tuh punya semua jejak digitalnya karena saya taruh di YouTube. Silakan dicari kan gitu. Iya. Tapi kalau dicari di berita, coba lihat nanti. Bu Sri Mulyani pernah menyebut kalau tidak salah either 20.000 atau 18.000. Saya ingatnya 20.000. Oke. Tapi kan informasi chaos itu jangan serta-merta diumumkan secara buka-bukaan begitu. Akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita duga nantinya. Nah kalau kita melihat dari kebijakannya Pak Purbaya sekarang nih Pak, ya kan, dia kayak misalnya ganti yang perpajakannya, nggak ada tax amnesty dan lain sebagainya. Itu menurut Pak Gemma langkah-langkahnya Pak Purbaya ini bagus, on a good track atau masih bisa diimprove Pak? Yang saya rasa perlu dipertimbangkan adalah ketika memberi informasi, oke, kita punya deadline. Duitnya orang Indonesia ada di luar harus dibawa masuk. Kalau lewat dari sini nggak akan bisa dibawa masuk. Itu akan menimbulkan rasa luka hati pada masyarakat yang awalnya udah apatis sama pemerintah. Gitu. Yang harusnya dirangkul adalah orang-orang ini kalau bisa tolong dong uangnya dibawa masuk. Kita akan kasih kemudahan. Kita akan kasih tax amnesty dan ada jaminan bahwa kami tidak akan buka-buka lagi kasusnya. Karena yang saya dengar adalah sudah bawa masuk uangnya,
udah ikut tech amnesty kok masih dicari-cari, itu yang saya dengar. Dan itu ada lagi rame kan sekarang kan, makin sering lapor pajak makin bagaimana kan Itu dia. kemarin ada kontennya kan. Iya ada. Ya saya no comment lah ya, saya bukan orang pajak, tapi paling nggak itu sudah terjadi di ranah masyarakat dan dijadikan perbincangan. Dan itu adalah tanggung jawab Pak Purbaya loh. Dia. Ya kan. Dan kedua adalah kalau orang punya duit banyak di luar, itu artinya dia sudah tidak percaya, at the first place dia tidak percaya sama bangsanya sendiri. Sekarang kamu mau uang itu masuk untuk kepentingan negara, tapi disertai ancaman. Ini gak masuk, kita cek loh. Cenglinya di mana? Iya. Iya kan? Yang kedua adalah ya enakan negara situlah. Duitnya aku nggak perlu gue punya ekstradisi sama Indonesia, yang penting uang orang Indonesia ada di sini. Bila perlu saya kasih kamu warga negara, udah lu buang aja paspor hijau, hilang. Berapa ribu triliun yang ada di luar hilang. Coba kalau bilang, kalau kamu masuk ke sini dan invest di Indonesia, kami akan berikan diskon ini, kami beri kemudahan ini. Jangan dipindahin ke Vietnam, bikin pabrik di sini, kami jamin keamanannya. Pindah orang bos. Kenapa dia gak melakukan itu ya? Pasti itu udah terpikir sih. Nah siapa tahu habis lihat si influencer besok jadi. Ayo Pak. Besok diundang Pak Purbaya, tanyain yang sama itu. Kemarin udah anaknya di sini. Anaknya kan. Habis ini Pak bapaknya langsung. Bapaknya panggil. Iya betul. Bapaknya biar lebih dikenal masyarakat dan lebih asik kan gitu. Oke, nah di situasi seperti sekarang nih Pak, mungkin kita mau masuk ke basicnya dulu money management nih ya. Mungkin start dari pembagian portofolio investasi terbaik. Kalau misalnya let's say kita ngomong ada orang yang punya duit 10 M deh yang tadi yang kita sudah bahas benchmarknya. 10 M sampai 100 M itu dia harus apakan duitnya nih supaya bisa menghadapi masa-masa sulit di ke depan. Yang penting adalah kalau kamu tidak punya skill berinvestasi, tidak punya skill di dalam mengelola usaha, depositoin aja. 5% dong? Ya netnya 5 kan? Iya. Udah ngitung nggak kalau punya 10 M itu dapat berapa kira-kira sebulan? Belum sih, belum sempet. 20 juta kira-kira. Oh. Ya dari uang 10 M itu nggak diapa-apain tuh dapat 20 juta. Oke. Nggak diapa-apain loh ya. Iya. Artinya kalau seandainya misalnya 10 M itu bukan 20 juta, 1 M itu kira-kira dapatnya 4,8 juta per bulan. Dikali 10, 48 juta dapatnya. Berarti 10 M itu 40-an juta per bulan. Nggak usah ngapa-ngapain. Nah kalau kita punya uang 10 M, nggak punya skill, lalu kita coba invest. Tapi gak mungkin juga Pak, 10 M gak ada skill. Oh banyak. Serius Pak? Siapa bilang? Nah, gimana cara dia dapat 10 M Pak? Windfall, hoki. Oh. Banyak bos. Tanpa skill itu dia? Tanpa skill. Skillnya itu tidak reflect dengan uang 10 M, ngerti gak? Oh. Kenapa? 10 M kalau kita hitung dengan rasio keuntungan bisnis. Bisnis yang normal tuh kita katakan 20% lah. Profit margin. Betul ya? Net profit margin 20%. Itu normal. Untuk dapat profit 10 M, berarti kalau bisnis normal, dia harus punya revenue berapa? 50 kan? Ya. Untuk bisa profit 50 miliar, skala bisnisnya berapa? Udah lumayan sih harusnya itu Pak. Di atas 100. Iya. Ya kan? Iya. Orang yang punya uang di atas 100 M buat bisnis aja 100 M. Berarti aset dia berapa? Iya. Katakan 300 M. Oke. Itu kan udah skillful luar biasa kan? Betul. Betul ya? Betul. Tapi gimana ceritanya orang ini punya 10 M, bahasa Inggris gak bisa, Mandarin gak bisa, komputer setengah-setengah. Ya? Itu yang saya bilang, tangkap gak? Jadi tidak reflect 10 M itu dengan skillnya dia. Terus dari mana Pak dapatnya? Macam-macam. Bisa pas lagi main slot dapat jackpot bisa kan? Oke. Lagi windfall, bisnis masker atau bisnis test pack waktu Covid meledak, bisa dapat cuan dari situ. Cuan dari kartu Pokemon juga bisa. Iya. Iya kan? Iya. Bisa banyak. Iya. Dapat kena FOMO, hype, meledak tiba-tiba, bisa. Coba tunjukkan ke saya dari Covid sampai sekarang bisnis apa yang meledak hype? Bisnis apa yang meledak ya? Dari Covid sampai sekarang? Bisnis jual kartu Pokemon sih. Ke Pokemon, tapi sebelum-sebelumnya Masker juga masuk, ya kan? Jual obat. Iya. Bisa kan itu meledak? Dia gak expect juga ya sebenarnya. Gak expect juga, itu yang saya bilang windfall. Terus main kripto. Coronials yang kagak ngerti market. Saya masuk di market 2006, 2007 saya beli saham, ya kan? Anak-anak yang baru-baru yang Gen Z ini masuknya setelah Covid. Iya, 2021. Habis itu pas lagi kripto super bullish itu, muncullah yang disebut raja-raja kripto, pangeran-pangeran kripto. Punya knowledge, ada beberapa yang punya, ada beberapa yang pure hoki. Beli koin micin ikut-ikutan teman meledak, taruh uang 500 juta jadi 20 M. Ada skill nggak? Nggak ada bos, luck 100%. Nyali sama luck. Yeah. Tiba-tiba
kelihatan seakan-akan sama-sama kaya, sama-sama punya 20 miliar. Tetapi ada 20 miliar yang real, ada 20 miliar yang luck. Ngerti gak bedanya sekarang? Nah, kalau orang yang tidak punya skill, udahlah deposito atau beli SBN aja. Oke. Ya, karena apa? Punya 10M tuh berarti 48 juta sebulan lah kurang lebih. Karena sekarang ada bank yang ngasih 6,75% dikurangin 20%. Netnya sekitar 5,4 lah mungkin ya. Ya antara segitu deh, terus dibagi 12 kan gitu aja. Jadi per bulan dapatnya 48 juta 10M. Kalau kamu bisnis gak punya skill, bisa gak dalam 1 bulan fix dapat 48 juta? Kalau gak bisa mending depositoin. Itu dulu ground base-nya. Oke. Nah sekarang kalau kita punya skill, skillnya apa? Apakah investasi di pasar modal? Oke, berapa yang lu cari kan gitu. Dari uang 10M itu mungkin menurut saya yang paling bijak adalah taruh di pasar modal maksimum 40%. 60-nya? 60-nya macam-macam. Kamu tabung, kamu cari ke aset-aset yang lebih prudent, beli emas atau beli banknote misalnya. Tergantung berapa kamu punya Jadi appetite. tetap harus diversifikasi Pak? Pasti. Gak ada yang namanya all in crypto tuh gak ada? Ada bodoh itu namanya. Iya kan? Cacing naga itu bisa kalau kamu itu 2. Yang saya selalu bilang 1, kamu udah kena kanker stadium 4. Ya kan? Ngerti ya? At the end gue mati anyway gitu 3 bulan lagi gitu. Jadi sebulan sebelum gue mati gue all in. Setuju ya? Gak ada resiko, gak punya anak, gak punya bini, ya udah. Yang kedua adalah kalau dia anaknya orang super tajir. Kalau habis masih ada. Nah, udah itu doang. Kalau yang ketiga, kamu nggak punya apa-apa, kamu juga meresiko nggak jelas kamu nasibnya, ya mungkin kamu superhero, kamu nekat atau bodoh. Udah antara itu. Kan ada memang orang nekat jadi kaya ada, tapi dari 1000 yang berhasil 1 atau 2 kan, sisanya mampus kan. Terbukti banyak yang rungkat kan di kripto kan, all in rungkat nggak kan gitu. Kalau nggak rungkat kan nggak mungkin ada tuntutan raja kripto siapa dipenjara, mau dituntut, mau dimasukin penjara. Kenapa rungkat toh? Kalau semua itu benar, all in itu bisa hasil semua, nggak ada yang miskin. Udah kaya semua gitu. Udah kaya semua. Saya sendiri di market saya sekitar 40%. Selebihnya nggak. Saya invest ke macam-macam. Itu kalau investasi. Itu pun Pak Gema yang sudah sepaham itu tentang market cuma berani 40% loh. Mayoritasnya tetap ke safe, yang lebih safe ya. Karena prinsipnya gini. Mau cari ikan ke pasar ikan, mau cari baju ke pasar baju, cari mobil ke pasar mobil, cari modal ke pasar modal. Saya cari modal, saya trading itu cari modal, nanti sudah dapat modal, ya saya taruh di tempat yang lain, di bisnis-bisnis yang bisa automation. Karena sebagai trader adalah salah satu profesi yang paling tidak bisa diwariskan menurut saya. Saya bisa jago sebagai trader, belum tentu anak saya bisa. Dokter yang paling hebat sekalipun belum tentu anaknya bisa jadi dokter yang luar biasa hebat kan gitu. Jadi kita perlu sustainable sektor atau industri atau bisnis yang bisa diwariskan. Kuncinya itu. I see, berarti emas, perak itu juga bisa ya? Bisa. Didiversifikasi aja. Diversifikasi. Kalau saya boleh suruh pilih satu nih Pak Gema. Investasi ke bisnis, anggaplah beli saham bisnis-bisnis kecil yang punya potensial yang kita jadi mentor situ, anggaplah 10% per bisnis, beli 10. Atau masukin ke kayak saham kripto untuk invest jangka panjang? Enggak apple to apple. Karena kalau mau tuh apple to apple gini. Bikin bisnis sendiri, kayak influencer gini. Atau invest. Kalau itu gimana Pak? Kalau bikin tergantung manusianya bagaimana. Nah menurut saya, kalau saya pribadi, saya harus tetap bikin bisnis sendiri untuk saya bisa fully control. Nah kalau saya mau berkembang, mau tambah network, saya join misalnya bisnisnya Holywing Group misalnya. Itu kan banyak bisnisnya, ada restoran yang baru buka. Nah kalau mau join sama mereka untuk punya restoran, ya join yang gede. Atau Boga Group misalnya. Ikut 5%, 10%. Itu gak apa-apa. Tapi jangan berharap kaya dari situ juga. Tapi itu adalah sebagai portofolio, ya kan. Terus kemudian itu mempercantik kita punya network juga gitu. Tapi kalau memang mau bisnis harus punya satu bisnis. Core bisnisnya harus punya. Berarti lebih bagus punya core bisnis and then kita investnya itu boleh untuk mempercantik portofolio ke bisnis-bisnis yang lain. Atau kita berharap pada compound interest juga ya. Betul, yang ada pasti. Di gulung-gulung. Ya compound interest pasti. Nah nanti diversifikasinya apa? Uang dari bisnis ini bisa kita ambil, company invest di pasar modal, di pasar keuangan. Itu boleh. Kan memang begitu, strukturnya memang begitu. Seharusnya seperti itu. Atau company-nya yang di go publikin misalnya kalau udah gede kan. Dan semua emiten seperti itu. Tidak ada model yang lain so far. Sebenarnya sederhana ya, asalkan kita benar-benar jangan serakah. Kan sekarang mindset orang Pak, oke mumpung sekarang bawa nih all in aja deh, siapa tahu dia naik kalau THW. Gak bisa. Boleh all in gak boleh. Jadi misalnya kayak dari 40%. Saya all in 20% misalnya. Di satu saham saya tembak boleh. Tentunya ada resiko yang sudah harus dipertimbangkan gitu. Tapi kalau 40% bahkan 100%-nya saya masukin semua, ya saya gila namanya kan. Oke.